kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Ruslan Buton, tersangka ujaran kebencian, ditahan di rutan Bareskrim selama 20 hari. Ditulis Palu Tribunnews.com. Ruslan Buton, tersangka kasus ujaran kebencian, kini ditahan di rumah tahanan Bareskrim selama 20 hari ke depan, sejak Jumat 29 Mei 2020 hingga 17 Juni 2020. Argo mengatakan Ruslan Buton dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dilapis dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun dan atau pasal 207 KUHP dapat dipidana dengan penjara 2 tahun. Tim Bareskrim Polri bersama Polda Sultra dan Polres Buton menangkap Ruslan alias Ruslan Buton di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis 28 Mei 2020. Dalam kasus ini barang bukti yang disita polisi yakni 1 ponsel pintar dan sebuah KTP milik Ruslan. Kasus Ruslan kini ditangani Bareskrim Polri. Sementara Polda Sultra dan jajaran hanya membantu dalam penangkapan. Ruslan Buton ditangkap setelah membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara pada 18 Mei 2020. Kemudian rekaman suara itu menjadi viral di media sosial. Dalam rekamannya, Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah bila Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden. Namun bila tidak mundur bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, tutur Ruslan dalam rekaman suaranya. Dari hasil pemeriksaan awal, Ruslan mengaku rekaman suara yang meminta Presiden Jokowi mundur itu adalah suaranya sendiri. Usai merekam suara, pelaku kemudian menyebarkannya ke grup WhatsApp Serdadu X Trimarta hingga akhirnya viral di media sosial. Ruslan Buton merupakan mantan perwira menengah di Yonif RK 732 Banau dengan pangkat terakhirnya Kapten Infanteri. Ketika menjabat sebagai Komandan Kompis sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau, Ruslan terlibat dalam kasus Lagore pada 27 Oktober 2017. Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara dalam pemecatan dari anggota TNI Angkatan Darat kepada Ruslan pada 6 Juni 2018 lalu. Setelah dipecat, Ruslan membentuk kelompok mantan prajurit TNI dari 3 matra, darat, laut, dan udara, disebut Serdadu X Trimarta Nusantara. Ruslan mengaku sebagai Panglima Serdadu X Trimarta Nusantara.
Jejak kasus pecatan TNI Ruslan Buton tuntut Jokowi mundur hingga terlibat kasus Lagode. Ruslan Buton seorang pecatan TNI Angkatan Darat yang menuntut Presiden Jokowi mundur di tengah pandemi COVID-19 telah ditangkap aparat kepolisian pada Kamis 28 Mei. Dilansir dari Tribun News, Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo, Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Bogor, Sulawesi Tenggara. Mantan Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3, Yonif RK 732, Banau tersebut pernah terlibat dalam kasus pembunuhan seorang warga sipil bernama Lagode pada 27 Oktober 2017. Saat itu pengadilan militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan. Dia kemudian dipecat dari anggota TNI Angkatan Darat pada 6 Juni 2018. Berikut ini fakta di balik sosok Ruslan. Pertama, anggap pemerintah gagal hadapi COVID-19. Saat ditangkap, Ruslan mengaku telah merekam dan menyebarkannya ke grup WhatsApp Serdadu Ekstrimatra. Dalam videonya tersebut, Ruslan mengkritik pemerintah yang dianggap gagal menghadapi wabah COVID-19. Dirinya bahkan menyebut akan ada gelombang revolusi yang mengancam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, bila tidak mundur bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, tutur Ruslan di video itu. Yang kedua, rekaman diamankan. Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Sultra AKBP Perry Walintukan, dalam penangkapan itu tim menyita sebuah telepon seluler beserta SIM card dan satu kartu tanda penduduk milik Ruslan Buton. Rekaman dibuat tanggal 18 Mei 2020, direkam menggunakan barang bukti ponsel milik pelaku, singkat Perry. Sementara itu, menurut polisi, rekaman sempat dibagikan ke kelompok Serdadu Ekstrimatra yang merupakan kelompok mantan prajurit TNI dari 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Kelompok tersebut dilansir dari Tribun News dibentuk Ruslan setelah dirinya dipecat sebagai anggota TNI. 3 pangkat terakhir Kapten Infanteri. Ruslan diketahui merupakan mantan perwira menengah di Yonif RK 732 Banau. Sebelum dipecat, pangkat terakhirnya adalah Kapten Infanteri. Lalu saat menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau, Ruslan terlibat dalam kasus penghilangan nyawa Lagode pada 27 Oktober 2017. Karir Ruslan terhenti setelah pengadilan militer Ambon memutuskannya bersalah dan harus menjalani hukuman penjara. Yang keempat, dijerat Undang-Undang ITE. Kapolda Sultra Irjen Merdiansyah membenarkan adanya penangkapan terhadap Ruslan. Namun, kasus tersebut langsung ditangani Bareskrim Mabes Polri. Kami di Polda hanya membantu dalam penangkapan saja. Kasus ditangani Mabes Polri, jelas Merdiansyah, Jumat 29 Mei. Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan Ruslan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Tersangka Ruslan Buton dapat dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2.